Halo anak-anakku semua, berjumpa kembali bersama Ibu Christine di sini dalam Pendidikan Agama Katolik. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar materi untuk anak-anak kelas 4 dengan materi 10 perintah Allah sebagai pedoman dalam hidup. Nah, anak-anakku yang kelas 4 ya, ayo kita berkumpul, kita dengarkan materinya. Anak-anak, sebelumnya coba kita bayangkan dulu ya, Ibu ajak anak-anak semua untuk membayangkan apa jadinya kalau kelas itu tanpa peraturan. Nah, pasti akan terjadi kekacauan, lalu keramaian, kelas juga berantakan, keluar masuk kelas seenaknya yang mengakibatkan anak-anak semua menjadi tidak bisa belajar. Kemudian, apa jadinya kalau lalu lintas itu juga tanpa peraturan anak-anak ya? Pasti akan terjadi kecelakaan, lalu bising karena semuanya pada pencet klakson ya, lalu terjadi kemacetan karena tidak mau mengalah, orang-orang juga menyeberang seenaknya sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan. Anak-anak semua yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa itu peraturan ya? Jadi, aturan adalah pedoman atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku atau tindakan dalam suatu kelompok, organisasi, atau masyarakat. Aturan dapat berbentuk tertulis, contohnya seperti undang-undang, lalu ada peraturan atau kebijakan, dan juga berbentuk tidak tertulis, contohnya norma sosial atau adat istiadat. Jadi, tujuan utama aturan itu adalah untuk menciptakan keteraturan ya, seperti tadi dalam lalu lintas, kalau tidak ada peraturan ya kecelakaan tadi. Lalu juga keadilan dan keamanan, serta untuk meminimalisir konflik dan kesalahpahaman antar individu atau kelompok. Kemudian, aturan juga berfungsi sebagai panduan untuk menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam konteks tertentu, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Nah, anak-anakku semua, peraturan itu juga dapat kita temukan dalam Alkitab ya. Kalau anak-anak membuka kitab suci, bisa dibuka dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17 tentang 10 perintah Allah. Jadi 10 perintah Allah ini adalah perintah yang diberikan oleh Allah kepada Musa di puncak Sinai dalam bentuk dua loh batu anak-anak ya. Lalu loh yang pertama itu berisi perintah yang pertama sampai dengan perintah yang ketiga. Isinya apa? Isinya mengatur hubungan manusia dengan Allah. Kemudian loh yang kedua berisi perintah keempat sampai ke-10. Isinya mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Jadi loh pertama dan loh kedua itu berbeda isi. Kita langsung masuk ke perintah yang pertama yang berbunyi, Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, anak-anakku semua, maksud dari perintah yang pertama ini adalah supaya kita menomorsatukan Allah. Tidak ada yang lainnya, ya. Jadi, kalau berhala di zaman modern sekarang ini, itu tidak seperti dahulu menyembah patung, menyembah pohon, gitu ya. Tetapi lebih ke mengutamakan uang, lalu kekuasaan, kemudian popularitas atau pekerjaan yang menyebabkan kita lupa kepada Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan berhala di zaman modern ya. Perintah yang kedua yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Jadi bentuk penyebutan nama Tuhan Allah dengan tidak hormat itu biasanya dengan menggunakan nama Allah untuk janji-janji yang tidak ditepati. Ya, jadi anak-anak jangan tidak menepati janji ya. Lalu janji atau sumpah yang mempertaruhkan nama Allah. Kemudian juga bisa berbentuk sumpah serapah kepada Allah, Bunda Maria, para kudus, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan dalam bentuk
perkataan maupun perbuatan. Perintah yang ketiga yaitu kuduskanlah hari Tuhan. Jadi, menguduskan hari Tuhan yang dimaksud adalah dengan kita merayakan Ekaristi setiap hari Minggu dan juga pada hari raya yang diwajibkan. Jadi tidak hanya hari Minggu ya anak-anak ya, tetapi pada hari raya lainnya. Misalnya hari raya Maria diangkat ke surga, hari raya orang-orang kudus, dan sebagainya. Kita wajib untuk merayakan Ekaristi. Maka anak-anak yang masih malas-malasan untuk mengikuti Ekaristi pada hari Minggu atau hari raya yang lainnya, ayo, jangan malas. Kita ke gereja, kita merayakan Misa Kudus. Perintah yang keempat yaitu hormatilah ibu bapamu. Jadi, kenapa kok harus menghormati ibu bapak orang tua kita? Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia. Ya, nah menghormati orang tua ini tidak dengan sikap sempurna hormat seperti itu ya anak-anak ya, tetapi lebih kepada sikap dan perbuatan kita kepada orang tua. Misalnya, kita mengucapkan salam setiap pagi kita mau berangkat sekolah, atau kita membantu pekerjaan orang tua, berbicara dengan sopan kepada orang tua, atau selalu mengucapkan terima kasih atas setiap pemberian yang kita terima dari orang tua. Perintah yang kelima yaitu jangan membunuh. Nah, perintah ini berkaitan dengan perbuatan yang menghilangkan hak hidup seseorang ya, hak kehidupan orang yang sudah dewasa maupun kehidupan yang berada di dalam kandungan. Jadi kehidupan seseorang yang masih dalam kandungan pun juga tidak boleh. Sebenarnya juga termasuk perbuatan-perbuatan kita yang bisa menghilangkan karakter seseorang. Contohnya apa? Fitnah atau menghina yang membuat karakter seseorang itu menjadi hilang. Nah, itu termasuk juga dalam perintah jangan membunuh. Perintah yang keenam adalah jangan berzina. Kalau anak-anak bertanya, zina itu apa sih, Bu? Jadi anak-anak, zina merupakan perbuatan yang melanggar kesucian ikatan perkawinan dan makna luhur hubungan seksual antara suami istri. Jadi, kalau terjadi hubungan seksual antara pasangan yang bukan suami istri, itu yang disebut dengan berzina. Jadi, itu dilarang anak-anak ya, hubungan seksual dengan yang bukan pasangannya yang terikat secara sah melalui perkawinan. Perintah yang keenam adalah perintah yang ketujuh adalah jangan mencuri. Jadi anak-anak jangan mencuri di sini kaitannya dengan tindakan pengambilan atau milik orang lain secara tidak adil, secara tidak adil dan merugikan seseorang dengan cara apa? Dengan harta miliknya. Jadi dengan harta miliknya. Jadi kalau anak-anak mengambil hak miliknya orang lain tanpa seizin orang yang berkaitan, kita mengambil tanpa seizin. Misalnya anak-anak mengambil bisa melihat kan ya ada apabila mengambil dompet orang lain ya karena yang tak izin tidak tahu. Lalu ada anak yang mengambil mainan dalam gambar sehingga menangis itu ya anak yang merebut mainan itu tidak mendapat izin dari lain tersebut. Itu yang disebut dengan perintah yang ketujuh. Kita masuk ke perintah yang kedelapan ya anak-anak ya, berbunyi jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jadi bersaksi dusta itu artinya memutarbalikkan kebenaran dalam hubungan dengan orang lain, baik itu melalui kata-kata maupun perbuatan ya. Jadi yang tidak sesuai dengan kebenaran itu yang namanya berdusta atau bersaksi dusta tentang sesamamu. Nah, contoh lain dari perbuatan bersaksi dusta ini apa anak-anak? Misalnya berpura-pura, lalu bermuka dua. Nah, tahu bermuka dua ya? Artinya di depan kita berbicara apa, di dalam hati kita berpikir apa, nah itu juga termasuk dalam bersaksi dusta. Lalu memfitnah temannya, menipu, lalu juga bersikap munafik.
Perintah ke-9 yaitu jangan mengingini istri sesamamu. Jadi ini perintah ke-9 ini adalah kelanjutan dari perintah ke-6 anak-anak ya. Kalau tadi perintah ke-6 apa anak-anak? Ya, jangan berzina. Nah, kali ini yang ke-9, perintah ke-9 ini masih berkaitan, tetapi lebih kepada menghindari dosa melawan kemurnian dalam bentuk keinginan. Jadi kita baru ingin berbuat dosa saja, sebenarnya anak-anak itu sudah berdosa, sudah tidak boleh, dilarang oleh Tuhan. Maka kalau anak-anak menginginkan, baru ingin melakukan perbuatan yang melanggar kemurnian seperti tadi diuraikan dalam perintah ke-6, itu tidak boleh. Mengerti anak-anak ya? Perintah yang terakhir anak-anak yaitu perintah yang ke-10. Bunyinya demikian. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Ini merupakan kelanjutan dari perintah yang ke-9 anak-anak ya, yang berkenaan dengan keinginan daging. Jadi kalau perintah ke-9 tadi baru ingin melawan, maksudnya baru ingin melakukan perbuatan yang melawan kemurnian itu sudah berdosa. Kalau yang perintah ke-10 ini sama, baru menginginkan milik teman atau orang lain secara tidak adil itu juga sudah berdosa. Nah, bentuk menginginkan milik sesamamu secara tidak adil ini apa saja? Misalnya rasa iri hati, lalu serakah, keinginan untuk berbuat secara tidak adil. Nah, itu yang termasuk dalam perbuatan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Demikian anak-anak pembahasan materi kita tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman dalam hidup. Nah, anak-anak nanti kalau ada materi yang kurang jelas, anak-anak bisa bertanya dengan guru masing-masing ya.